Di umur 5 tahun 2019 anakku ketahuan kalau dia minus 1. 6 bulan kemudian karena pandemi minusnya jadi 3,5. Langsung ke dokter mata anak dan disuruh cek lagi nih. 4 bulan kemudian ternyata minusnya jadi 4,5. Tapi sekarang minusnya jadi 0. Karena apa? Kita lihat di video ini ya. Halo, balik lagi sama aku Anissa Steviani, dan kali ini kita akan ngomongin satu alat canggih menurut aku ya. Karena dia bisa bikin mata anak yang minusnya tinggi jadi 0 di siang hari. Namanya lensa Ortho-K. Jadi dia itu hard lens, dipakai malam-malam, dipakai tidur, dibawa tidur, beda sama soft lens yang nggak boleh dipakai tidur. Kalau ini memang lensanya dibawa tidur, dan kalau semalaman dipakai tidur di siang hari minus anak bisa jadi 0. Cara kerja Ortho-K ini sebenarnya sederhana. Jadi anak yang matanya minus itu biasanya karena genetik. Mereka terlahir dengan bola mata yang lonjong. Jadi kalau kata dokter itu bentuknya kayak kiwi ya, bukan kayak bola pingpong. Nah, kalau kita pakai Ortho-K di malam hari, kelonjongannya tuh ditahan nih sama si hard lensnya, sehingga pas pagi-pagi dia bisa ngelihat dengan jelas karena bentuk kornea matanya jadi rata. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Cuma PR-nya adalah harus dipakai setiap malam di saat tidur. Bentuknya kayak gini. Jadi ini tuh direndam dalam pencucinya. Pencucinya kayak gini. Sama mirip-mirip ya kayak cucian soft lens, dan dibilas dengan ini. 3 bulan sekali juga dicuci dengan cairan khusus. Jadi sebenarnya perawatannya nggak terlalu ribet, sama kayak kita pakai soft lens di siang hari aja sih, cuma bedanya ini dipakai saat sebelum tidur dan dibuka saat mau beraktivitas di pagi hari. Nah, aku juga udah record nih waktu saya pakai dan lepas si Ortho-K ini. Kita lihat ya. Nah, jadi setiap sebelum tidur saya akan pakai Ortho-K ini dengan kondisi tangan kita udah dicuci bersih, pun Ortho-K-nya sudah dicuci dan dibilas. Kita tinggal keluarin aja nih lensanya dari tempatnya. Make sure nggak ada debu-debu yang nempel. Biasanya suka ada tuh kayak serabut-serabut atau kayak debu-debu lah gitu ya. Kita make sure itu bersih, baru dipasangin ke matanya. Pasangnya cuma gini aja kok, kayak pasang soft lens biasa. Kalau ditanya ganjel nggak sih, ganggu tidurnya nggak sih? Kalau kata Silo sih nggak ganggu sama sekali ya, bener-bener kayak nggak berasa pakai apa-apa aja. Setelah selesai satu mata, kita lanjut pasang ke mata sebelahnya. Biasanya kita lihat dulu nih apakah udah pas, apakah udah agak-agak perih, apakah ada yang ganjel. Kalau nggak ada ya udah deh, tidur kayak biasa. Nah, banyak juga yang nanya, nanti kalau kekucek gimana? Kalau Silo sih anaknya udah lebih mindful ya. Dia jarang banget sih ngucek mata kalau lagi pakai Ortho-K. Nah, ini katanya ada yang ganjel nih. Jadi kita buka dulu, kita bersihin dulu, baru kita pasang lagi. Atau bisa juga kita kasih tetes mata dulu, mata anaknya, lalu kita pasang lagi. Nah, ini udah pagi nih, saya baru bangun tidur, masih ngantuk banget. Bisa dibuka Ortho-K-nya. Ya, sesederhana itu langsung kebuka. Bahkan tuh bisa dibukanya sambil tiduran. Jadi memang alatnya itu dia kayak suction yang neken Ortho-K-nya sehingga bisa dibuka walaupun anaknya sambil tiduran. Tapi nggak kayak lasik, Ortho-K ini nggak permanen. Jadi kalau misalnya malamnya nggak dipakai, besoknya mata anak kembali lonjong dan jadinya blur lagi, ada lagi minusnya. Tapi karena saya nih udah pakai lumayan lama ya, udah dari sekitar bulan April, udah lumayan mau 1 tahun, itu sekarang dia diperiksa mata siang-siang tuh minusnya 0. Jadi kalau pakai ini siang-siang tuh anak bisa beraktivitas normal, apalagi kalau kayak Silo yang suka olahraga, dia bisa dengan lebih gampang, lebih nyaman main basket, main bola, karena nggak terganggu lagi sama kacamata. Dia juga bisa berenang dengan enak karena penglihatannya seperti orang yang matanya nggak minus. Ini juga memperlambat penambahan minusnya nih, jadi minusnya nggak terus-terusan nambah, karena kan hitungannya tuh dalam 4 bulan tuh saya kayak nambah minus 1 gitu ya. Nah, kalau pakai ini minusnya juga nambahnya nggak terlalu banyak, kalaupun nambah ya agak lama lah gitu. Dan sekali beli lensa ini tuh bisa fit 4-5 tahun. Dan selanjutnya waktu aku posting ini di Reels aku adalah belinya di mana? Seolah-olah kayak bisa beli langsung nih sendiri gitu ya. Nggak bisa tentunya. Pertama kamu harus ke dokter mata anak dulu, nantinya akan dirujuk ke dokter mata spesialis kornea. Lalu kita akan fitting nih
apakah hard lensnya udah cocok sama ukuran kornea anak. Kalau memang ada yang cocok bisa langsung beli, tapi kemarin saya nggak ada yang cocok, jadinya harus pre-order dulu dari Jepang, just tip gitu ya. 3-4 minggu datangnya, jadi nggak bisa beli langsung, apalagi beli sendiri, tetap harus ke dokter dulu. Nah, untuk total biayanya ini juga yang paling banyak ditanyain, itu sekitar 4 atau 5 kali ke dokter mata, itu masing-masing sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Lalu lensanya sendiri di 9,2 juta, bisa dipakai 4 sampai 5 tahun. Kalau cairan pencucinya tuh nggak terlalu mahal, satu botol tuh sekitar 200 ribuan, bisa pakai sampai 3 bulan. Kalau cairan yang buat ngebilasnya tadi tuh murah banget, cuma 10 ribuan gitu satu botol. Jadi hitungannya buat aku sih worth it ya untuk nunggu anak umurnya sampai 18 tahun sampai dia bisa lasik, karena kalau anak-anak itu belum boleh lasik, soalnya matanya masih bertumbuh, jadi kalau lasik pun dia bisa jadi minusnya balik lagi. Nah sebenarnya udah segitu aja, emang nggak banyak juga yang bisa dijelasin dari Ortoke ini karena memang cara kerjanya cukup sederhana, tapi pesan aku cuma satu sih. Kalau misalnya kamu atau suamimu atau ada anggota keluarga yang minusnya tinggi dan sekarang anaknya udah umur 5 tahun, coba deh diperiksa ke dokter mata, karena mata minus pada anak itu biasanya sebagian besar karena genetik. Jadi anak-anak yang memang nggak ada keturunan genetik matanya minus ya dari orang tuanya atau dari nenek kakeknya, mau dia main gadget tiap hari pun pertambahan minusnya nggak akan sebanyak anak yang memang keluarganya ada keturunan minus secara genetik. Pun jangan suka judgmental kalau lihat anak-anak berkacamata ya, karena justru mereka bagus loh mau pakai kacamata sehingga penglihatannya bisa 100%. Justru malah kasihan anak-anak yang matanya minus tapi nggak dikasih kacamata, mereka jadi nggak bisa lihat dengan jelas. Segitu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian mau juga nanya-nanya tentang Ortoke ini, dokterku namanya Dr. Florence Manurung di JEC Menteng atau JEC Kedoya, dan dokter spesialis korneanya namanya Dr. Tri Rahayu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dadah!